Ya ditanyain Berapa duit? 5 juta. Duit 5 juta zaman itu? Zaman itu. Kecopetan sama Iya. copet Senen, Pasar Baru? Anak buahnya Daeng Usman. Anak Oh. Manggarai. Oh, terus? Jadi makanya saya di situ tuh simpan bebas, saya nih rajanya copet. Mana? Saya rajanya copet. Jadi ditakutin anak buduk, saya nih rajanya copet, tapi raja copet sebenarnya bukan raja nyopet, tapi rajanya suka Nyabetin anak copet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi juga dengan Dawai Bonser di channel yang sedang gua kerjain, Andrew Najib 75 channel dan Bonser channel. Kali ini gua mampir silaturahmi ke daerah Kerawang, tepatnya di daerah Punas, Teluk Jambe. Gak jauh dari kawasan KIC dan ke arah Kerawang Barat. Ini base camp dari Budut Regional Purwakarta atau Brikarta. Yang punya Kong Jambon, alumni Budut 806 tahun 89. Ya, buat teman-teman semua alumni Budut yang lewat sini atau khususnya Budut-Budut yang tinggal di regional Kerawang, Cikampek, Purwakarta, hampir ini ente punya base camp. Sini ada jus, makanan menu, makanan Sunda, makanan sederhana, dan nah di sini ada kebutuhan yang lain seperti gas dan seperti minuman galon. Dan di sana ada Bang Wage 854 sama Bang Katel 40. Nah, ini Kong Jambon. Kong, salaman dulu Kong. Saya Kong, buat penonton Kong. Ya, namanya siapa Kong? Saya Mas Amudin ya, karena saya pernah nongkrong di Jambon, jadi panggil julukannya Jambon. Ya, itu asal usul nama Kong Jambon karena dulu nongkrongnya di Pejambon. Ya, pengen tahu cerita Kong Jambon dan narasumber berikut ini yang tahun kemarin viral, Bang Wage. Lanjut, terusin. Andrew Najib 75 channel dan Bonser channel, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel kesayangan Anda, Bonser Channel. Kali ini gue silaturahmi ke salah satu orang tua dari basis Budut Mom 806. Punya cerita apa dia? Ini posisinya yang pasti tempat usahanya dia di daerah Kerawang, daerah Prunas, Teluk Jambe, Prunas Teluk Jambe Kerawang. Ini base campnya, mabesnya Budut Brikarta, Budut Regional Kerawang Purwakarta, yang untuk semua alumni Budut yang mungkin di wilayah Kerawang Purwakarta yang belum pernah mampir, ya mampirlah ke kedai Kong Jambon karena di sini ada bisa disiapkan dari versi minuman, dari jus dan versi makanan. Istilahnya ini makanan seperti makanan Warung Sunda. Warung Sunda. Dan Kong Jambon ini juga menyediakan kebutuhan yang lain. Ya, perlu mampir ke markasnya Budut Regional Kerawang Purwakarta. Tapi kita pengen tahu di mana ini biar narasumber bisa sampai daerah Kerawang. Ya, pantengin terus, ikuti kisah Kong Jambon. Kong, kenalin diri Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ame Hasanuddin, tapi dipanggil Jambon karena dulu aneh sering nongkrong di Pejambon. Oh, Pejambon tuh Jambon. Ya, di Pejambon. Jadi sebelum datang anak-anak 806 dari Pasar Minggu Depok, aneh Masih mampir ke ente? Enggak, aneh anak Kebon Siri, Tugu Tani. Jadi memancing anak SMA 7 atau SMA 4 biar keluar. Titiknya di ente. Ya, di aneh di depan gereja apa ya, katedral apa, bukan katedral, gereja apa ya depan Gambir itu?
Depan Gambir. Katedral, Kong. Katedral bukan. Oh, ada lagi. Ada gereja itu pokoknya depan itu. Ada di situ nongkrong, nanti ketemuan itu anak SMA 7 yang memang pentolan SMA 7 namanya Fahmi ya Pak, anak jenderal. Itu. Dia selalu kalau datang bawa beceng. Nah, itu. Nah, dulu Kong, penonton pengen tahu nih, ente dulu lulusan mana dan masuk tahun berapa, keluar tahun berapa? Aneh ya sebenarnya dia anak budut Bang, anak STM 1. Tapi tahunnya aneh tuh karena lupa. Dulu aneh jatuh dari tapi dibacok anak KG. Jadi lupa. Jadi ente pernah dibacok anak KG? Iya, anak KG. Jadi lupa. Ya, jadi jatuh habis hancur semua, rahang lepas semua. 6 bulan di Fatmawati. Yang nerima Fatmawati. Jadi Cipto nggak nerima, Gatot Subroto nggak nerima. Semua rumah sakit yang ada di Jakarta Pusat tidak nerima. Dengan ada 5 orang di dalam ambulan. 5 orang itu. Anaknya berai 1. Jadi yang nerima pas terima-nimanya itu di Fatmawati. Ente lupa masuk tahun berapa, keluar tahun berapa? Masuk sekolah di Budut. Nah itu. Ini pun otak ini manteng ya. Oke. Yang tadi sih pertama dia bilang dia lulus tahun 89 dari STM 1. STM 1. Masih kepala sekolahnya Pak Ruyaman. Oke. Berarti dari Budut Lawas ya? Ya. Generasi di bawah 90. Kong, ini gimana ceritanya nih sampai Kerawang? Ini dulu seorang kontraktor. Jadi udah lama di kontraktor, puluhan tahun nggak dapat apa ya ibaratnya. Aneh lari pulang ke Jawa. Terus? Dari Jawa aneh mari ke laut, Selat India. Dari Selat India kena tsunami, turun ke daratan, dipanggil lagi sama bos. Terus ngerawat rumah bos di Kerawang. Emang pernah tinggal Kerawang juga. Nah udah gitu, di situ mungkin namanya orang ya, iri itu masih ada aja ya. Nah di situ kami putus hubungan dengan bos. Akhirnya usaha jual es jeruk sama di sini. istri, ini ya. Udah berapa bulan nih? Berapa tahun? Di sini baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Di ruko ini. Tapi kalau di Kerawang udah hidup hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Begitu ceritanya MP Kerawang. Dan ente perlu dicoba penonton khususnya alumni Budut yang di wilayah Kerawang Purwakarta atau yang pengen mampir di sini. Kong Jambon ini dari tadi gue lihat jusnya itu yang benti itu mobil yang mesen tuh bisa 5 gelas 6 gelas. Nggak tahu nih dia ciri khasnya apa, cuman dari yang tadi gua minum nih seperti ini full buah ya, full buah dan rasanya itu merakyat karena adu di harga. Mungkin yang di tempat-tempat lain nih harganya 10.000 atau 12.000, ini gue lihat pakainya cuma 5.000 bener ya, loh. 5.000. Ente udah ada untung nih 5.000 kok. Ini full loh, maksudnya ya. Gua bukannya air ini ya, gua. Ya. Alhamdulillah. Selama 2 tahun saya sudah mendapatlah sebidang rumah sama tanah ya. Luar biasa. Ada sekitar 2.000 meter tanah saya. Nah, ini hasil selama di sini 2 nih. tahun ya di sini. Daripada saya hidup di kontraktor 20 tahun nggak dapat Pak. Itu hasil usaha. Ya motivasi buat penonton. Dengan usaha ini pun dia bisa membeli sebidang tanah dibandingin waktu dia kerja kontraktor. Bukannya mengecilkan kerja kontraktor ya. Cuman menurut dia hasilnya mungkin berkahan di usaha ya Kong. Iya. Seperti itu. Ya. Ya, buat teman-teman usaha tetap semangat bahwa Kong Jambon ada di posisi ini biar jualannya sederhana tapi bisa menghasilkan. Benar Kong ya? Iya. Nah, sekarang kita ngomongin masa lalu Kong sekolah. Atmosfernya dulu Engkong sekolah di Budut seperti apa? Tadi kan Engkong cerita pernah kena sama anak AG, masuk 6 bulan rumah sakit. Emang dulu seperti apa Kong? Suasana dulu tuh. Versinya emang udah tawurannya udah rame atau bagaimana? Dulu pengen masuk Budut tuh ya. Saya tuh nangis. Nangis? Pengen masuk Budut. Kenapa? Karena Budut itu gimana ya? Pokoknya ada nama di Jakarta itulah gitu ya. Pada saat itu tahun 80-an ya. Ya. Ada nama di Jakarta untuk masuk Budut itu paling susah. Paling susah. Tapi dengan doa saya tahajud terus itu. Tahajud. Ujung-ujungnya dapat. Saya pun tidak merasa lulus itu saya dari ST ya, ST. Ngomong Bali. SMP langsung ST, teknik langsung. Nah itu
tidak tahu lulus enggaknya. Pas kesini lihat saya dapat STM 1 aja gitu. SM1. Jurusan apa dulu, Kang? Mesin. Jurusan mesin. Mesin. Dan ente bersyukur banget tuh ya. Ya alhamdulillah syukurnya kepada Allah tuh ya. Ya senang lah, gembira gitu ya. Pokoknya wah gua nih bangga gitu ya, udah dapat di Budut gitu kan. Bangga wah dari gua nih. Lagi itu nemnya itu sekitar 30 lah. 30 zaman itu udah bagus Kong ya. Bagus ya, 30. Pelajarannya cuma berarti sekitar 4 ya. Iya. 30. Dulu Dan SD enggak 4, 3. SD. SD. Pendek aja. 3 dulu. Setahu saya isi 3, cuma 3. Matematika, bahasa Indonesia. Ujiannya dulu ya. Nah, zaman Kong sekolah damai kagak nih di akhir 80-an nih? Budut ini damai gak? Seperti 90 pertengahan kan Budut ini menguasai areal Jabodetabek. Karena muridnya Jabodetabek kan. Waktu Ngkong damai kan tuh pada saat itu sekolah? Yo kok masalah. Nggak se-ekstrim 90-an pertengahan. Lebih parah dong. Lebih parah itu. Tahun Ngkong? Tahun Ngkong apa 90-an nih? Ya punya di tahun Ngkong 89, 87, 8 kesini itu lebih parah. Parahnya gimana Kong? Karena sebenarnya kita nih ribut. Kalau menurut dari guru kita PMP, guru ibu siapa namanya lupa ya, lupa itu kita tuh sekolah itu bukan ribut dengan antar sekolah. Bukan antar sekolah zaman dulu. Bukan. Dulu ceritanya ada itu anak seorang menteri punya pulpen Hero ya, mahal bro pulpen Hero. Nah itu dicopet di lapangan banteng. Dulu kan dicopet di lapangan banteng sama copet. Sama copet. Terus? Nah, dipintalah pulpen Hero-nya itu. Nggak dikasih sama dia karena itu bukan bapaknya gitu kan. Dipukulin ada anak menteri itu. Anak menteri itu dipukulin. Udah dipukulin habis. Nah dari situlah Budut setiap sampah masyarakat dihabisin. Oh, karena anak menteri itu dicopet, zaman Angkong itu sampah masyarakat dihabisin sama anak Budut. Anak Budut gitu. Gila. Setiap sampah ada dari Senin ya apa? Zaman Angkong tetap memberantas copet-copet. Ada copet habisin. Jadi versinya copet sama Budut nih? Ya, aslinya. Bukan sama anak sekolah. Dulunya aslinya. Makanya sayang banget anak sekolah ribut pada anak sekolah Kong ya? Ya, makanya ya, istilahnya ente emang mau bersihin sampah masyarakat. Ya. Ini anak sekolah sama anak sekolah kan bukan sampah masyarakat. Kenapa pada ribut ya kan? Ya, tadinya ya enggak gitu ya ibaratnya. Ya sebenarnya anak Budut itu ributnya dengan sampah masyarakat ya. Copet-copet itu anak dari Senen, copet dari Senen itu copet dari 913 itu. Itu dihabis semua. Pokoknya nggak sama masyarakat itu selalu anak Budut dulunya, tapi di kesininya ada keribut antar Captun dengan Budut itu. Oh berarti udah di akhir ente sekolah malah ribut sama SMA. Ya itu awalnya kena anak Budut itu ibaratnya dikatakan pahlawan kesiangan. Kataan siapa? Iya kalau pahlawan kesiangan itu kita membela itu kan SMA 1 ya. SMA 1 kan banyak ceweknya. Ibarat kalau orang bilang tuh kalau pahlawan kesiangan karena banyak cewek gitu kan. Membela itu SMA 1. Terus? Nah, setiap aslinya Captun itu ributnya bukan sama STM kita. Sama anak SMA 1. Awalnya. Awal bentroknya Captun ributnya. SMA 1. Berarti SMA sama kelasnya SMA harusnya. SMA 1 sama Captun. Dikarenakan itu lahan kita, di halaman kita di situ, anak juga termasuk STM 1-nya, jadi dibela. Nah, semacam kayak itulah kerja pahlawan kesiangan gitu kan. Tapi pas dibela, dibantu semua anak maju, anak STM, dia anak SMA pinter. Masuk. STM. SMA-nya masuk. Anak jadi yang perang tuh STM sama Captun. Iya, gitu. Gitu ceritanya, asal-muasalnya. Jadi anak STM ngebela anak SMA. Padahal bentroknya SMA Captun sama SMA 1. Karena anak SMA itu banyak pacaran ke anak SMA itu. Karena anak STM dulu pacaran sama anak SMA 1. Zaman Engkong mungkin anak STM-nya ganteng-ganteng, SMA 1 pada mau ya. Mungkin 90-an pada kagak mau sama anak STM jijik kali ya. Ya enggak juga, ada juga gitu kan. Nah, kalau sama SMA 7 Gambir gimana Kong? Ceritanya hampir sama gak? Nah, itu cerita memang itu SMA Gambir dengan SMA 4 Gambir. SMA 4 itu musuh bebuyutan memang dari zaman dulunya. Oh, jadi musuhnya bukan sama SMA 1 doang, emang sama Budut lah ya? Ya. Kalau SMA 1-nya enggak. SMA 1 tuh musuhnya ke Captun. Kalau STM-nya justru sama SMA 4.
Memang itu musuh buyutan dari dulunya. Dari dulunya memang ada nama-nama di situ, anak jenderal-jenderal menteri semua sih banyak ya. Dia SMA 4. SMA 4 Tapi sama. di Budut juga banyak anak menteri kan? Ada. Artis juga ada. Berarti versinya di akhir 80-an SMA versi STM ya? Iya. Nggak ada STM sama STM bersatu malah. Bersatu sih ya, nggak ada STM tetap nggak ada yang ribut, nggak ada yang ribut. Kedepannya ya mungkin ada bentrok gitu ya, kesalahpahaman aja ya. Kampung Jawa yang ada apa ya. Jadi ya antara perebutan lahan gitulah gitu kan. 913 itu ketemunya yang di Gajah Mada tuh STM 7 ya. STM 7 apa STM 13? Di Gajah Mada. Gajah Mada. 7 ya. Nah, ya Kampung Jawa. Tadinya nggak ada ribut dengan kita, nggak berani dia ribut. Dengan STM 1 nggak ada yang berani, STM 4 nggak berani. Ributnya sama Kampung Jawa, engkong tahu gak asalnya dari mana? Ya asal-usulnya nggak tahu, itu kan urusan 913. Oh, anak basis Budut 913 ya. Engkong 806 ya. Kalau 806 apa? Api ya? Fire ya? Nah, ini 94, 97, Fire. Fire ya. Fire zaman engkong udah ribut sama 806. Udah zaman saya, PSKD. Sama PSKD. Nah, anak-anak jenderal aja tuh. Ini sejarahnya ada. Apaan? Nah, apa itu, Kong? ini anak jenderal 17 lubang sama Ragil namanya. Jadi sama sebawa aja sih. Anak jenderalnya anak mana? Oh, anak PSKD. Anak PSKD. Anak lagi sama anak Fire. Namanya Ragil yang sampai dibawa Itu Ragil anak Fire. Ragil anak Budut. Anak Budut. Nah, sampai dikeluarin akhirnya dia dari Budut ya. Dari Budut masih dikeluarin. Nah, itu anak jenderal itu. Anak jenderal. Anak STM. Anak SKD sama anak Fire. Fire. Berarti nih. zaman dulu cukup senjata begini doang, Kong ya? Ya, itu hanya bisa dicelupin. Di pinggang. Di pinggang. Ya. Yang enggak juga, ada juga yang zaman-zaman. Jadi engkau kalau ingat alat ini, ingat kejadian itu? Iya. Waduh. Ada dulu itu. ah. Kalau ya zaman ingat-ingat lagi mungkin lain lagi. Dia pasti pakai gear. Iya. Sama anak muda-muda lagi. Pakai celurit dia. Gear gitu. Sama ilmu yang nggak kelihatan. Nah, ya di sini ada Bang Wage sama Bang Katel. Tempat nongkrong barunya Bang Katel katanya dari Pembayuran. Ya saya tahu sih basis-basis anak Kemayoran itu emang ya. Zaman kau ada basis? Apa ada. cuma tongkrongan? Enggak, basis juga 806 itu. Oh, udah ada basis ya? Ada. Berarti zaman Engkong tuh salah satu mungkin pendirinya basis 806 ya? Basis 806? Iya, yang megang saya karena saya yang megang 806 itu karena saya di Tugu Tani dulu kan. Tugu Tani. Nggak ada yang berani. Begitu. Nah, Engkong nggak ada yang berani. Benar siang apa makanya ada Engkong bisa urut kontekan gitu. Ya, dulu yang paling selon namanya Roges. Itu yang ketemu Roges, Bang? Siapa? Ketemu Roges? Ya, ketemu. Roges almarhum? Oh, bukan, masih ada kok. Ada Roges juga? Ada. Roges, makanya Roges masuk 91. Ya. Ketemu abang ini. Emang dia masih ada kok. Terus kayak Jojo. Berarti di 806 selain Roges almarhum, ada Roges juga yang lain? Ada, emang dia orang nganteng aja, biasa aja. Tanpa obat dia. Kalau Joni, obat dulu. Zaman itu narkobanya obat ya? Bukan, pil BK. Pil BK ya, yang 1 tik 2 tik ya? Berarti antara narkoba dan tawuran tuh emang deket? Iya. Dan percintaan juga deket kok ya? Ya, soalnya dia berani ya. Kalau sama becang, digilin becang, berani dia gitu. Antara celurit dengan apa juga samurai berani. Ada bapaknya karena habis BK. Kalau Engkong enggak, emang pelari dulu. Engkong pelari, jadi jago sprint ya. Sprint sama petinju. Ya. Yang terkenal itu kan. Ini kan berbicara sejarah Kong ya. Budut ini kan atmosfernya Jakarta ya. Iya. Di zaman Engkong murid-murid Budut ini kan waktu itu Engkong masih 5 sekolah ya. SM1, SM5, PGRI 4, PGRI 5 ya. Iya. Udah ada ya PGRI-nya ya. Ada. Masih SMA 1. Muridnya itu se-Jabodetabek juga loh, zaman Engkong. Dari se-Jabodetabek orientasinya ke Budut.
murid-murid pada zaman itu? Banyak Iya. kan anak mana? Pusat? Ya, masih 86 lah banyak. Basis 86 paling banyak. Basis 86 paling Banyak. besar. Nah, yang ditakutin dengan semua basis itu. Pada saat itu? Iya. Basis-basis lain belum nongol ya? Hmm. Kayak 913, 40. Ada banyak juga. Cuman paling banyak 806 Nah. raketnya. Sama basis 86 itu sama basis kereta itu. Basis kereta mana nih? Kereta Ya, kereta Jabodetabek. Depok, Nah, Depok. bukan Bekasi. Bukan, Depok. Terus zaman itu yang kau inget STM itu ada berapa yang sering berbenturan sama berudut? Hitungannya cuma Kampung Jawa yang kau inget. Dulu ya enggak antara STM enggak ada ya, enggak ada. Iya. Enggak ada. Cuma dengan penerbangan aja, nama 70 bulungan gitu aja. Oh, 70 SMA. SMA. Berarti penerbangan. Penerbangan aja, STM penerbangan itu aja. STM cuma penerbangan doang, Kampung Jawa enggak ya? Enggak. Berarti yang lainnya SMA. Enggak ada. Berarti sama ya dengan di channel 80 yang lain bahwa zaman 80-an cenderung SMA versi STM. Ya. Enggak ada itu zamannya segitu tahun-tahun segitu enggak ada yang berbenturan dengan antara STM dan STM enggak ada. Tapi ke adik kelas sananya ada itu udah Ada ya? Kampung Jawa kayak yang apa di Marawangun itu Pembangunan. tapi dia nggak berani ya orangnya. Ya karena kelasnya udah beda lah pembangunan. Kong, ini di channel Bouncer Kong ya. Iya. Terima kasih ini sudah berbagi. Engkong kalau dulu tahu ya Bouncer penerbangan salah satu sekolah yang tua ya selain Iya. Burut ya. Iya. Dulu prakteknya bareng nggak sih Kong sama 6KR sama Bouncer? Barang. Di mana? Di Pulau Gadung. Oh udah zaman kau di Pulau Gadung. Ya, masih Pulau Gadung, semuanya Pulau Gadung dari tahun berapa di Pulau Gadung ada. Nah, waktu itu nggak di Pulau Gadung, tuan yang Yosi di BL ke sebelah. Di sebelah STM 5. STM 5. Oh. Yosi. Tapi dijadiin sekarang dijadiin bukan di situ lagi. Di Pulau Gadung semua. Di Pulau Gadung, zaman kau di Pulau Pulau Gadung, Gadung. Pulau Gadung. Berarti mulai setelah zaman Bang Yosi pindah ke Pulau Gadung. Ya, sedikit cerita tentang alumni 80 di akhir Kong. Ada penyesalan nggak Kong sekolah di Budut? Atau ada yang pernah diseselin nggak selama sekolah di Budut? Ya, Kejadian-kejadian? nggak ada ya. Nggak ada? Nggak ada ya penyesalan itu, cuman yang disesalin itu cuman ya ada. Maksudnya penyesalannya itu pernah nyakitin orang sih ya. Gitu. Pernah nyakitin orang? Ya, sebenarnya orang. Dan teringat sampai sekarang? Ya, itu merupakan karma tadi ya. Yang karmanya ente tadi ngerjain copet, ente dibantai sama anak Karyaguna. Ya, jadi awalnya tuh aneh itu ceritanya itu kakak aneh kecopetan di 52. 5 juta itu kan. Saya ditanyain Berapa duit? 5 juta. Duit 5 juta zaman itu? Zaman itu. Kecopetan sama Iya. copet Senen, Pasar Baru? Anak buahnya Daeng Musman. Anak Oh. Manggarai. Oh, terus? Jadi makanya saya di situ tuh 19 saya nih rajanya copet. Mana? Saya rajanya copet. Jadi ditakutin anak budut, saya nih rajanya copet, tapi raja copet sebenarnya bukan raja nyopet, tapi rajanya suka Nyabetin anak nyampetin copet. gitu. Nah. Ada copet saya habisin, ada copet Gara-gara motivasinya karena kakaknya engkau kecopetan duit 5 juta. 5 juta. Jadi ente benci banget sama copet. Nah, bukan itu aja. Pernah kakak saya sakit di Grogol naik 913, kakak saya dia juga berdua dengan kakak saya sononya. Nah, saya bilang, "Mas, atas gitu." Saya lagi seragam budut lagi juga kan. Gitu. Lalu 913 tingkat. Pas naik ke atas kok nggak ada supirnya kata kakak saya. Kan culun banget ya, memang dari kampung juga, saya dari Palembang loh ya, asli Palembang. Nggak mau di atas. Ntar takutnya ada copet dari Pelni, abing saya kan. Pas beneran dari Pelni naik copet semua tuh, sekitar 25 orang. Copet semua? Ya, gede-gede badan segede-gede, tatoan semua. Nah pas begitu digebukin, dapat gambir, digebukin kakak saya itu, saya lihat siapa yang digebukin, dilihat, ih kakak saya gitu. Pas mau ditusuk, saya langsung turun set gitu kan. Jangan bang, ini kakak kandung saya. Pagi itu ditendang, ini kan belum pecah ini hidung, pecah ini terlepas, pecah ini hidung sampai tendang macam itu. Akhirnya kakak saya dilemparin tuh, main badan gede. Dilemparin keluar. Lempar, hampir kelis mobil lah. Dilempar kakak saya, dibalang sama dia tuh.
Nah situlah mulai saya itu mengasah semurai dengan saudara saya lagi kan. Nanti balas dendam lah. Nah ya itu. Saya bilang ini saya anak udut, gue nggak perlu dalam udut. Gitu. Nah, setiap anak copet di situ udah saya habisin. Karena kejadian itu. Sampai anak Priok pun saya bawa itu. Anak apa Mbak Putih pun pernah saya bawa juga, takut dia orang. Jalan sendiri. Pernah engkau ajak lah. Iya. Untuk bantai copet. Nah, waktu kejadian terakhir copet itu engkong tuh di 913 minta tolong sama ada di kelas gitu kan. Semuanya ada di lapang banteng. Nanti kalau ada saya gelantungan di mobil 913 berarti copetnya ada di dalam mobil itu. Jadi besok dihabisin. Dihabisin lah mangkong. Gimana anak adik kelas semuanya gitu. Sama adik kelas, tapi engkong yang instruksiin. Tapi itu sebelum kejadian kakak kecopetan ya. Itu kejadian kakak dilempar. Nah. Enggak masih ada. Nah, terus kejadian setelah ente yang bantai-bantai copet, ente terbalaskan masih pada saat sekolah juga pas kena sama anak AG. Nah, itu udah alumni. Oh, udah alumni. Alumni saya. Terbalas istilahnya dibayar di tempatnya setelah lulus lah ya. Saya enggak, pas alumni saya kerja di Departemen Luar Negeri di Senayan. Di Deplu situ. Pas pulang kerja, orang tua ngomong, ini katanya gara-gara kamu nya apa jadi bergajul tuh nakal gitu kan. Jadi kakak kamu copetan, ada di rumah sakit ada 14 jahitan. Udah dicopet duitnya dicetat lagi gitu. Akhirnya ya pisau dengan semurai yang sudah pendam saya tarik lagi buka. Jadi nggak mikirin kerja lah gitu. Lalu ke Lapang Banteng. Nah, Lapang Banteng Istiqlal itu setiap alumni kan alumni budut pasti dia akan disuguhin minuman. Pasti itu alumni datang masih adik kelas masih alumni datang suguhin tuh. Saya nggak butuh minuman. Kamu jagain 5 orang nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 orang, yang 2 lagi nggak tahu. Ada apa nih bang? Udah lu diem aja. Saya tahu karena dia ada Dayang Usman 7 orang. Dan sebelum laporan ke Dayang Usman kan saya ada di Kebon Sirih. Dayang Usman tuh ada di Kebon Sirih. Nah, udah gitu dengan jagain ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai kalau misalkan dia ngelawan dicaroin ke pintu air, Pelni. Kalau kita laporin ke pintu air, ke polisi pintu air itu hari dia tangkap supaya jangan masyarakat lihat, ntar malam dikeluarin dengan polisi itu. Karena dia daftar di situ. Terus kejadian dipukulin air ujungnya pas saya itu saya ambil kakak saya yang ada di rumah sakit pas puasa itu 5 orang itu sudah dipukulin. Anak-anak adik-adik kelas berarti? Nah, yang di kelas. Karena kan ini semua udah kerebut ini, pos pulang kerebut ngomongin. Pokoknya ini saya hitung nih. Baik, si cewek-cewek udah Mbak keluar ini 5 orang jagain. Kalau dia ngelawan habisin aja gitu kan. Gitu. Terus dari situ saya pas ngambil kakak masih aja deh. Mau apa dah? Minta apa? Bentar ya. Pas itu kejadian dipukulin, saya juga aduh gimana cara minta uangnya, suruh kembali uang gitu kan, udah dipukulin masuk Pelni gitu. Ya udah ada kejadian. Nah, pas saya lagi termenung gitu, pas di pagar Istiqlal itu ada yang ngomong, siapa yang kecopetan bang? Gitu. 2 orang itu, 1 orang yang ngomong, nah lu copetnya. Yang ngomong tadi pas ngomong siapa yang kecopetan ini, iya itu copetnya 2 orang lagi kan, 5 orang kan, 7 orang itu kan. Terus? Dia tidak mengakui, saya bukan copet bang. Saya bukan copet, saya punya KTP. Saya nggak butuh KTP. Kamu punya anak Manggarai? Iya. Kamu anak Dayang Usman? Bilang dia diam. Udah keringet jagung udah. Mana anak tahu sendiri kan, topinya diambil, sepatunya diambil, dompetnya diambil. Ntar dulu, gue kan tanya dulu sih bang gitu. Anak-anak udah nyabut-nyabutin aja nih ada kelas di budut nih. Aduh, kurang ajar banget ente belum jelas nih kan nih dia. Saya tanyain. Nah, copet itu tanya, lu kenal dengan cewek itu enggak? Saya nggak kenal. Nah sekarang gini aja, nggak usah banyak cerita ya. Dia udah keringet dingin. Nah, kenapa lu kok bukan copet keringet dingin? Dia kan keringet semua, basah semua tuh. Secara mendadak, spontanitas, keringet semua tuh kan. Saya panggil kakak ipar saya itu. Ini bukan orangnya. Iya yang pakai topi itu yang nusuk gitu. Pakai lagi topi ini kan supaya ngiti orang itu kan. Ya ini tuh yang pakai topi itu yang nusuk. Ya mana anak udah dikarterin, diceruritin semua. Di kelas ente? Dimasukin ke lubang Istiqlal itu pagar itu ada dipakai blok
blok yang cabut blok itu hajarin. Akhirnya saya kan bakarung tuh. Emang sengaja bakarung, ngarungin dia dengan niat. Niat emang itu bang. Setelah ada ente hajar ente karungin. Nah, dikarungin. Ngeri. Terus? Nah udah gitu kan udah kayak ayam lepak-lepak gitu kan yang tinggi lagi dihajarin tuh kan 2 orang tuh yang tinggi besar. Yang kecil itu saya lagi, kecil lagi, saya karungin, saya ikut saya deret tuh. Berdua orang ingatnya dengan apa dulu ya. Saya nggak ingat tuh bang, saya mati bang. Mati suri 6 bulan jadi mati enggak. Maksudnya setelah kejadian itu? Nah pokoknya kejadian itu saya tuh habis masuk nalin masih lepak-lepak orang itu ayam, saya masukin aja buang ke kali. Ente buang kali? Buang kali, depan istiqah. Itu nggak tahu hidup apa kagak tuh? Kagak tahu, yang tahu Koramil nembakin. Nembakin dia? Nembakin saya. Oh nembakin Nah. ente kecium sama Koramil. Nah, kelihatan dia dipukulin, minta tolong orang, dikarterin, dicelurutin semua ya semua orang itu. Pokoknya karter lu main karter anak-anak. Anak-anak main karter pada zaman itu Yang ya? satu orang itu yang kecil, saya seret darah semua, buang ke kali. Itu Ente nggak tahu tuh hidup apa kagak? Nah, diambil apa kagaknya kan karena kita lari ditembakin Koramil lari kan gitu. Oh. Nah, itu nggak tahu sejarah apa. Kan yang tinggi kan masih hidup itu. Cuman karter ini abis ini bukan ini. Teriak-teriak minta tolong akhirnya Koramil ada pas di depan katedral itu nembakin kami orang. Udah bubar kan. Tapi akhirnya saya tuh bergabung sama anak kereta, naik kereta api. Jadi, Setelah kejadian itu? Pulang. Katanya anak KG mau ngasih kena dia tuh memang jajahan anak budut anak KG ya. Apanya? Anak budut KG. Jajahan budut. Jajahannya budut. Terus? Katanya mau damai, mau dikasih uang 100.000 per orang. Widih, gede zaman itu tuh. 100.000 per orang masih makan. Nah, sebelum kejadian di kereta api di Manggarai itu, stasiun Manggarai, kami orang sudah dilemparin sama gembel. Dilemparin apa? Gembel, batu. Dilemparin batu. Udah serang itu. Terus? Pokoknya diserang lah, bisa-bisa nih. Masuk saya belain teman saya, Ragil dengan si Joni yang lagi mabok. Takut jatuh apa gimana ya, akhirnya saya sendiri kesabut golok yang saya kenal orang KG, Anak KG tersebut? Kenal saya dengan dia. Ente disabet nih? Sabut. Ini. Oh sini? Pas kebenaran saya pakai lepis 2 itu dari kantor emang. Dia mau kerja kantor tapi saya belok ke Banteng. Nah orang tua. Ente nanya, ente udah misah nih sama adik kelas ente ya? Udah misah ya? Maksudnya adik kelas ente masih ada di situ? Masih. Oh masih ada. Masih dalam kereta semua. Anak kereta itu masih penuh. Ente disabet KG yang pura-pura minta damai. Nah, Ente masuk rumah sakit selama 6 bulan. 6 bulan. Dari itu kan dari Manggarai ya. Manggarai, Pasar Lenteng ya. Pasar Lenteng, Pasar Minggu. Pasar Minggu dulu apa ya? Pasar Minggu dulu, Pasar Lenteng. Sama Depok. Itu nggak nerima rumah sakit. Ambulan tuh dari situ. Akhirnya ambulan dibawa ke pusat. Cipto. Dari Cipto nggak terima. Pokoknya semua rumah sakit Gatot Subroto nggak terima. Pertamina juga nggak nerima. Akhirnya mobil itu sampai Amburadul. Acak-acakan, nabrak apa aja lah gitu. Ujung-ujungnya di Fatmawati. Ke selatan ya. Nah, 5 orang. Yang setrum 1. Punya tahu, ingat itu yang setrum 1. Yang kelindes 1. Ini anak budutnya? Iya. Yang ke setrum? 1. Yang kelindes? 1. Ente? Terusnya yang kelindes tapi saya masih sadar, akhirnya kakinya saya lurusin. Kelindes apa nih? Kereta api. Aduh. Hancur kemudian. Nah, itu anak jenderal, saya tahu saya ini rahang lepas, mata masih lihat, nggak bisa bicara ya, kena darah semua, penuh darah nih, mesti di ronsen masukin ruang mayat, karena orang tua nggak ada yang datang. Itu tahanan ente? Iya. Angkatan ente? Enggak, adik kelas itu. Adik kelas. Adik kelas. Ini versi setelah ribut sama copet sama KG. Ente kejadian itu ributnya berarti sama KG. Apa itu kejadian sampai lewat itu karena kelindes kereta? Iya enggak, di jatuh di kereta di atas kan naik atas. Ini versinya setelah ribut sama KG berarti? Ya, pokoknya apalagi ribut sama KG? Intinya tuh dari sekolahan, dari sikal itu habis ngelayanin copet-copet itu kami orang pulang. Alumni bawa, banyak alumni juga ada tuh. Karena kita mau dikasih makan sama anak KG. Depan sebelum anak kita dekat stasiun Manggarai itu sudah diserang duluan. Sama KG. Tahu orang KG atau kampung?
Ampung ya. Ya, gitu. Jadi hasilnya seperti itu, banyak korban. Nah, korbannya anak. Itu yang udah ketahuan jadi namanya jambon mati. Ya pokoknya jambon mati. Itu siapa yang kelindes mati, yang kestruk mati. Nggak tahu sama nama-namanya juga, nggak tahu karena saya juga ingatan udah hilang. Nah itu yang barengan saya itu berjalan 5 orang, yang kelindes, yang kesetrum, yang jatuh sama barang jatuh. Jatuhnya kecelakaan akibat tawuran ya. Tawuran, tapi di atas. Jadi bukan matinya bukan tawuran itu. Kecelakaan akibat tawuran. Ya tawuran ibaratnya saya mau diundang mau kasih makan sama uang 100.000 per orangnya itu. Sebelum sampai Manggarai. Manggarai itu sudah diserang dengan Orang kampung. gembel. Jadi anak KG itu nyewa gembel. Orang kaget nyewa gembel. Jadi sama kampungan situ ya. Ya mungkin kampungan situ. Widih. Jadi bukan murni KG. Kalau murni KG mah budut pasti lewat, pasti ngelawani ya. Jadi aku dari ujung ke ujungnya sampai stasiun tuh orang kampung semua. Nah, Ya, luar biasa nih cerita Engkong, ingatannya masih tajam dan ini istilahnya cerita di akhir 80-an, versinya versi Engkong, copet, versi anak budut Kong ya. Ya. Dan di luar itu yang meninggal atau yang teman-teman angkatan Engkong, kita kirim doa aja Al-Fatihah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah. Kong, terima kasih nih Ya. telah berbagi kisah lawas di Bonser Channel dari budut lawas era akhir 80-an. Dan gua balik lagi kondisinya ini hanya mengenang, bukan untuk diulang, dan ternyata gua dapat narasumber yang salah satu dari budut ini era lawas, ceritanya yang agak sedikit-sedikit ngeri nih. Padahal gua pengen budut regional Karawang Purwakarta ini pengen ngasih tahu bahwa Kong Jamon ini tempatnya silaturahmi khusus alumni budut yang emang lewat Karawang atau Purwakarta. Tepatnya di daerah Perumnas Teluk Jambe, Karawang. Dan ya, dan ini Kong sama keluarga di sini Kong ya. Iya. Berdua aja sama istri. Oh, udah aja Nah, istri. anak udah pada mondok. Udah pada nikah. Mondok juga ya, ada yang kecil mondok. Pokoknya yang pengen mampir, kita ada versi, engkau punya versi minuman jus dan makanan versi warung nasi sederhana. Ya, terus pantengin kisah-kisah menarik dari Bonser Channel dan kisah sisa yang penuh kejutan di Bonser Channel. Sekian dari Ane, Dawai Bonser, dan Kong Jamon dari Budut Nom 806 Lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.